A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Juz 5. Juga dilarang bagimu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak wanita yang kamu kuasai dalam peperangan. Itulah ketetapan Allah bagi kamu sekalian. Di luar itu, kamu diperbolehkan mencari istri dengan hartamu, tanpa bermaksud zina atau menyeleweng. Istri-istri yang telah kamu gauli, berilah mas kawin, sebagaimana yang ditentukan. Tidak masalah bagi kamu terhadap sesuatu yang telah disetujui bersama sesudah mas kawin ditentukan. Sungguh, Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Siapa yang tidak mempunyai kemampuan kawin dengan perempuan mereka yang beriman, dengan perempuan merdeka yang beriman, maka kawinilah hamba beriman yang kamu miliki, dan Allah lebih tahu tentang imanmu. Tak ada perbedaan antara kamu dan mereka. Kawinilah mereka dengan seizin tuannya, dan berilah mereka mas kawin yang patut, agar mereka menjaga diri, tanpa tujuan berzina atau menjadikannya wanita simpanan. Bila mereka telah nikah, lalu melakukan perbuatan keji, hukuman mereka adalah separuh dari hukuman wanita merdeka yang telah nikah. Ini bagi yang takut melanggar dosa di antaramu. Namun, lebih baik bagimu jika kamu bersabar dan tidak nikah dengan budak. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Allah bermaksud menjelaskan kepadamu dan menunjukkan kepadamu jalan orang-orang sebelum kamu yang baik dan menerima tobatmu. Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. Allah hendak menerima tobatmu. Adapun orang yang condong mengikuti syahwatnya, berupaya agar kamu berpaling jauh dari Allah. Allah hendak meringankan kamu karena manusia diciptakan dalam kondisi yang lemah. Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar di antaramu secara batil, kecuali ada transaksi yang disepakati di antaramu. Jangan membunuh dirimu dengan melanggar ketentuan Allah. Allah sangat sayang kepadamu semuanya. Siapapun yang berbuat demikian dengan melanggar hak dan berlaku zalim, kami akan memasukkannya ke dalam neraka. Itu bagi Allah sangatlah mudah. Bila kamu menjauhi dosa besar yang sangat dilarang, kami akan menghapus kesalahan-kesalahanmu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang terhormat. Janganlah kamu cemburu terhadap kelebihan yang diberikan Allah kepada orang lain. Bagi laki-laki dapat bagian dari usahanya, bagi perempuan ada pula bagian dari usahanya. Mohonlah kepada Allah dari limpahan karunia-Nya. Allah sungguh Maha Mengetahui segala sesuatu. Masing-masing orang adalah ahli waris dan harta dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat. Kepada mereka yang kamu berjanji, berikanlah bagian mereka. Allah sungguh menjadi saksi atas segala sesuatu. Laki-laki mempunyai kelayakan memimpin kaum wanita, karena Allah telah memberikan kelebihan atas yang lain, dan karena mereka memberi nafkah. Wanita-wanita yang soleh ialah yang taat beribadah, yang menjaga amanat sewaktu suami pergi, karena Allah telah memelihara mereka. Mereka yang dikhawatirkan berbuat nuzus, berilah mereka peringatan. Jauhilah mereka di tempat tidur, berilah sanksi yang mendidik. Tetapi apabila mereka telah taat kepadamu, jangan mencari jalan untuk menyudutkannya. Allah sungguh Maha Tinggi, lagi Maha Agung. Jika kamu khawatir akan timbul perselisihan, utuslah seorang juru penengah dari keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan. Jika keduanya itu berkehendak damai, Allah akan memberikan taufik kepada mereka berdua. Allah sungguh Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal secara tajam. Sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukannya dengan apapun. Berbuat baiklah kepada ibu bapak, keluarga, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Allah sungguh tidak senang kepada mereka yang sombong dan berbangga diri, yaitu mereka yang bakhil dan mendorong orang lain untuk bersikap kikir, menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepada mereka.
kami telah menyediakan azab yang telah diberikan Allah kepada mereka. Kami telah menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka yang kafir. Juga bagi mereka yang menafkahkan harta dengan maksud pamer dan enggan beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka yang mengambil setan sebagai sahabat, sungguh setan itu teman yang terburuk. Apa ruginya kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan menafkahkan sebagian yang telah direzekikan Allah kepada mereka? Allah Maha mengetahui segala ihwal mereka. Allah sungguh tidak akan menganiaya seseorang meski seberat biji sawi. Jika ada kebajikan seberat itu, Allah akan melipat gandakannya, dan Dia telah menyediakan untuknya pahala yang besar. Kamu akan melihat ulah orang-orang kafir ketika kami mendatangkan seorang saksi dari tiap-tiap umat, dan kami akan menjadikan kamu Muhammad sebagai saksi terhadap mereka. Saat itu, mereka yang kafir dan mendurhakai Rasul mengharap agar mereka disamaratakan dengan tanah. Mereka tidak dapat merahasiakan satu peristiwa pun dari pengawasan Allah. Hai orang-orang yang beriman, jangan lakukan sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu tahu apa yang kamu katakan. Jangan kamu masuk masjid kalau kamu junub, kecuali hanya sekedar lewat, sampai kamu mandi wajib. Kalau kamu sakit atau dalam perjalanan, atau selesai membuang hajat, atau menyentuh perempuan yang bukan muhrim, sementara kamu tidak menemukan air, bertayamumlah dengan tanah yang suci. Usaplah muka dan tanganmu, sungguh Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Tidakkah kamu memperhatikan mereka yang telah diberi sebagian dari Alkitab? Mereka telah menukar kesesatan dengan petunjuk. Bahkan mereka menginginkan kamu tersesat dari jalan Allah. Allah lebih mengenal betul musuh-musuhmu. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan penolong bagimu. Ada orang Yahudi yang mengubah perkataan dari alur yang sebenarnya. Mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami ingkar. Mereka berkata, dengarlah. Yang sebenarnya mereka mengharap Nabi salah dengar. Mereka mengatakan, ra'ina, dengan maksud ejekan, dan memutarbalikkan makna ucapannya serta mencerca agama. Sekiranya mereka berikrar, kami mendengar dan kami patuh, dengar dan perhatikanlah kami, tentu itu akan lebih baik dan lebih tepat bagi mereka. Namun Allah mengutuk karena kekafiran mereka. Mereka sebenarnya tidak beriman kecuali hanya sedikit sekali. Hai orang-orang yang diberi Alkitab, berimanlah kepada yang telah kami turunkan sebagai pembenar terhadap yang ada padamu, sebelum kami mengubah mukamu atau kami putar ke belakang dan kami kutuk, sebagaimana kami mengutuk mereka yang berbuat maksiat di hari Sabtu. Ketetapan Allah pasti berlaku. Allah sungguh tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Dia akan mengampuni selain itu bagi mereka yang dikehendaki. Siapapun yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah melakukan dosa besar. Tidakkah kamu perhatikan mereka yang menganggap dirinya suci bersih? Sebenarnya Allah lah yang menyucikan siapa saja yang Ia kehendaki, dan mereka tidak akan teraniaya sedikit pun. Perhatikan bagaimana mereka telah berbuat dusta terhadap Allah. Sebenarnya hal itu sudah merupakan dosa yang besar. Tidakkah kamu perhatikan mereka yang telah diberi bahagian dari Alkitab? Mereka percayai kepada Jibt dan Toghut dan mengatakan kepada mereka yang kafir bahwa mereka lebih terpimpin daripada yang beriman. Mereka itulah yang dilaknat Allah. Siapapun yang telah dilaknati Allah tidak akan memperoleh penolong. Apakah mereka itu mempunyai kekuasaan meskipun sedikit? Kalau demikian, mereka tidak dapat memberi manfaat kepada orang lain sedikit pun. Apakah mereka dengki dengan rahmat yang diberikan Allah kepada orang-orang beriman? Sungguh, kami telah menganugerahkan Alkitab dan Al-Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami berikan kepadanya kerajaan yang agung. Sebagian mereka ada yang beriman kepadanya,
dan sebagian lain menghalangi orang untuk beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka jahanam yang menyala bernyala-nyala. Mereka yang kafir kepada ayat kami akan kami masukkan ke neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab itu. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sedangkan mereka yang beriman dan beramal soleh akan kami masukkan dalam surga yang di bawahnya sungai-sungai mengalir. Mereka kekal di sana. Di sana mereka didampingi oleh jodoh-jodoh yang suci, dan kami masukkan ke tempat yang nyaman dan teduh. Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau kamu menetapkan hukum kepada orang lain, lakukan secara adil. Allah telah memberimu nasihat yang terbaik. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatlah kepada Rasul dan penguasa darimu. Jika kamu berselisih tentang sesuatu, rujukkanlah kepada kitab Allah dan sunnah Rasul. Jika kamu memang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik bagimu. Tidakkah kamu perhatikan mereka yang mengaku telah beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan kepadamu dan sebelummu, tetapi mereka ingin mengangkat taghut sebagai hakim, padahal mereka diperintahkan untuk mengingkarinya. Memang setan selalu menginginkan mereka terjerumus dalam kesesatan yang jauh. Apabila dikatakan kepada mereka, tetapkanlah hukum sesuai dengan yang telah diturunkan Allah dan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan Rasul. Kamu lihat, orang-orang munafik berupaya menghalangi orang lain untuk tunduk kepadamu. Kamu akan menyaksikan orang-orang munafik itu ketika mereka ditimpa musibah akibat perbuatan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu sembari mengangkat sumpah. Demi Allah, kami betul-betul menginginkan penyelesaian dan perdamaian yang sempurna. Allah mengetahui segala yang ada di dalam hati mereka. Berpalinglah dari mereka dan nasihatilah mereka, dan berkatalah dengan kata yang mengesankan jiwa mereka. Kami tidak mengutus seorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Sekiranya mereka yang menganiaya diri datang kepadamu dengan memohon ampun kepada Allah, lalu Rasul pun memohon ampun buat mereka, mereka pasti akan mendapatkan Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Sebetulnya, mereka tidak akan beriman sebelum mereka menjadikan kamu sebagai hakim tentang permasalahan yang mereka perselisihkan. Lalu mereka tidak keberatan dengan keputusan yang kamu tetapkan. Mereka akan menerimanya dengan sepenuh hati. Seandainya kami perintahkan, bunuhlah dirimu sendiri, atau keluarlah dari negerimu, mereka tidak akan melakukan kecuali hanya sebagian kecil saja. Kalaulah mereka melaksanakan nasihat yang telah diberikan kepada mereka, tentu yang demikian itu akan lebih baik dan lebih menguatkan iman mereka. Kalau mereka demikian, pasti kami sediakan pahala yang besar buat mereka, dan akan kami tunjukkan mereka jalan yang benar. Siapa saja yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka akan bersama orang yang dianugerahi nikmat Allah, yaitu nabi-nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Mereka itulah sebaik-baiknya teman. Yang demikian itu adalah karunia Allah. Allah cukup sebagai yang maha mengetahui. Hai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah. Majulah ke medan pertempuran secara individu maupun secara berpasukan. Di antara kamu sungguh ada yang sengaja berlambat-lambat ke medan pertempuran. Kalau kamu ditimpa musibah, mereka akan mengatakan, sungguh Tuhan telah menganugerahkan kepadaku nikmat dengan tidak ikut berperang bersama mereka. Tetapi jika kamu memperoleh kemenangan, dia akan mengatakan seolah-olah belum pernah terjadi persahabatan antara kamu dengannya. Katanya, sekiranya aku ikut bersama mereka, tentu aku akan mendapatkan kemenangan yang lebih besar. Hendaklah mereka yang memilih kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia berperang di jalan Allah. Siapapun yang berperang di jalan Allah, lalu dia gugur atau memperoleh kemenangan, pasti kami akan berikan kepadanya
pahala yang besar. Mengapa kamu enggan berperang di jalan Allah demi yang papa, kaum laki-laki, wanita maupun anak-anak yang selalu berdoa, "Ya Allah, keluarkanlah kami dari negeri yang zalim penduduknya ini. Berilah kami perlindungan dari sisimu, dan beri pula kami penolong darimu." Mereka yang beriman berperang di jalan Allah, sedang mereka yang kafir berperang di jalan Taghut. Maka perangilah mereka yang telah menjadikan setan sebagai kawan. Ketahuilah tipu daya setan sangat rapuh. Tidakkah kamu perhatikan mereka yang diperintahkan, tahanlah dirimu untuk berperang, dirikan sholat dan keluarkanlah zakat. Setelah perang diwajibkan, tiba-tiba sebagian mereka merasa takut, sebagaimana takut mereka kepada Allah atau lebih dari itu. Mereka bertanya, "Ya Allah, Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan kami berperang? Mengapa Engkau tidak undurkan saja kewajiban ini?" Jawablah, kesenangan dunia hanyalah sedikit sekali dibandingkan dengan kesenangan akhirat yang jauh lebih baik bagi mereka yang bertakwa, dan kamu tidak akan teraniaya sedikit pun. Dimanapun kamu berada, maut akan menjemputmu. Meskipun kamu berada di benteng yang paling tinggi dan kokoh, mereka itu jika mendapat kesenangan akan mengatakan, "Ini adalah rahmat dari Allah." Kalau mendapat musibah, mereka mengatakan, "Ini gara-garamu Muhammad." Katakanlah, semua datang dari sisi Allah. Mengapa mereka yang munafik itu tidak mampu sedikit pun memahami pembicaraan? Apapun nikmat yang kamu dapatkan, itu datangnya dari Allah. Dan apapun musibah yang menimpamu, itu akibat ulahmu sendiri. Kami mengutusmu sebagai Rasul untuk segenap manusia. Cukuplah Allah menjadi saksi. Siapapun yang menaati Rasul, berarti dia telah taat kepada Allah. Siapapun yang berpaling, kami tidak mengutusmu sebagai penjamin keselamatan mereka. Mereka mengatakan, "Kami taat." Tapi bila mereka itu meninggalkan kamu, sebagian mereka membuat siasat dengan menentukan sesuatu yang berbeda dengan yang kau katakan. Allah mencatat segala yang mereka rahasiakan. Karena itu, berpalinglah dari mereka dan bertakwalah dan bertawakal kepada Allah. Dan bertawakal kepada Allah. Allah cukup untuk menjadi pelindungmu. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Sekiranya Al-Quran ini bukan dari Allah, pasti mereka mendapatkan banyak pertentangan di dalamnya. Kalau mereka dengar berita tentang kemenangan atau kekalahan, cepat-cepat menyebarluaskan dan memutarbalikkan fakta. Bila hal itu mereka kembalikan kepada Rasul atau orang yang berwenang dari mereka, orang yang akan menyelidiki pasti akan tahu duduk perkaranya. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya, pasti sebagian besar kamu akan mengikuti setan dan hanya sedikit yang menolak. Maka berperanglah engkau di jalan Allah. Engkau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Kobarkan semangat para mukmin. Semoga Allah akan menghentikan tipu daya orang-orang kafir. Allah lebih berkuasa dan dahsyat hukumannya. Siapapun yang membantu tumbuhnya kebaikan, dia akan menerima bagian pahalanya. Dan siapapun yang membantu tumbuhnya kejahatan, dia pun akan mendapat balasannya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bila orang memberi salam kepadamu, jawablah dengan salam yang lebih baik atau dengan yang sepadan. Sungguh Allah selalu memperhitungkan segala sesuatu. Allah tiada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tiada diragukan lagi. Tidak ada yang lebih besar daripada firman Allah. Mengapa kamu pecah dalam dua golongan untuk menghadapi orang munafik yang Allah telah membalik keyakinannya karena perbuatan mereka sendiri? Apakah kamu menginginkan hidayah bagi orang yang telah disesatkan Allah? Siapapun yang dibiarkan sesat oleh Allah tidak akan mendapatkan hidayah. Mereka sangat menginginkan kalau kamu kafir seperti mereka, sehingga menjadi sama. Janganlah kamu mengambil pelindung dari mereka, kecuali mereka kembali ke jalan Allah. Kalau mereka berpaling, tawanlah mereka dan perangilah mereka.
di mana saja kamu menemui mereka, dan janganlah kamu jadikan mereka pelindung atau penolong, kecuali mereka yang berlindung kepada kaum yang terikat perjanjian denganmu, atau datang kepadamu kelompok yang tidak bersikap memusuhimu, juga tidak bersikap memusuhi kaumnya. Kalau Allah berkehendak, mereka pasti diberi kekuatan untuk memerangimu. Jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu, bahkan mengajak berdamai denganmu, Allah tidak memberikan jalan bagimu untuk memerangi mereka. Kamu akan menemukan kelompok lain yang ingin aman dengan kamu dan aman juga dengan orang musyrik. Setiap timbul fitnah, mereka terjun ke dalamnya. Bila mereka tidak memberimu kebebasan dan tidak ada niat berdamai, serta gigih usahanya menguasaimu, maka ambillah tindakan kepada mereka. Tawan dan perangilah mereka di mana saja berada. Terhadap mereka Allah memberi kekuasaan yang jelas kepadamu. Sangatlah dilarang seorang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali karena keliru. Siapa yang membunuh mukmin karena keliru wajib memerdekakan seorang budak beriman dan membayar denda kepada keluarganya, kecuali ahli waris membebaskan denda tersebut. Jika yang terbunuh itu seorang mukmin yang ada di lingkungan musuhmu, maka si pembunuh harus membebaskan seorang hamba yang beriman. Jika mukmin yang terbunuh berada di lingkungan kaum yang ada janji damai denganmu, maka pembunuh harus membayar diat kepada keluarga terbunuh, serta membebaskan seorang hamba beriman. Kalau pembunuh tidak mampu, dia harus berpuasa 2 bulan terus-menerus sebagai wujud tobat kepada Allah. Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Siapapun yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di sana. Kutukan dan laknat Allah terkena pada dirinya. Disiapkan baginya siksa yang sangat dahsyat. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu berperang di jalan Allah, bersikaplah hati-hati. Janganlah kamu katakan kepada orang yang menunjukkan laku Islam, kamu belum mukmin, dengan maksud untuk mendapatkan harta dunia. Di sisi Allah harta melimpah ruah. Dahulu kamu seperti mereka, kemudian Allah memberikan kepadamu karunia-Nya, karena itu periksa baik-baik. Sungguh Allah mengetahui segala yang kamu lakukan. Tidak ada orang-orang mukmin yang tidak berperang tanpa halangan dengan mereka yang betul berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah memberikan karunia kepada yang berjihad dengan harta dan jiwa melebihi orang yang tidak ikut berjihad. Masing-masing mendapat pahala yang baik. Allah memberikan kelebihan kepada orang-orang yang berjihad daripada yang tidak ikut berperang dengan pahala yang besar. Beberapa derajat yang datang darinya, ampunan dan rahmat-Nya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adapun orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, malaikat bertanya, "Mengapa kamu demikian?" Mereka menjawab, "Kami dulu orang-orang yang tertindas dan lemah." Malaikat bertanya, "Apakah bumi Allah tidak luas dan kamu bisa pindah ke tempat lain?" Mereka tempatnya di jahanam, tempat kembali yang paling buruk. Kecuali yang memang betul-betul tidak berdaya, baik laki-laki, wanita, atau anak-anak yang tidak mempunyai daya sedikit pun, dan mereka tidak menemukan saran untuk berhijrah bersama Nabi. Dan mereka tidak menemukan sarana untuk berhijrah bersama Nabi. Terhadap mereka itu, semoga Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Siapapun yang berhijrah di jalan Allah akan menemukan kehidupan yang tentram dan keluasan rezeki. Barang siapa yang keluar dari rumahnya bermaksud hijrah ke jalan Allah dan Rasul-Nya, kemudian dia meninggal, pahalanya sudah ditentukan oleh Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bila kamu bepergian, kamu dibolehkan untuk mengqashar sholat. Hal itu kalau kamu khawatir difitnah orang kafir. Sungguh orang kafir itu musuhmu yang nyata. Kalau kamu dikepung mereka dan kamu ingin memimpin sholat, berdirilah sebagian mereka bersamamu dan mengangkat senjata. Bila selesai sujud, langsung mengambil tempat di belakangmu. Kemudian majulah kelompok lain yang belum sholat,
lalu sholat bersamamu dengan penuh siaga dan membawa senjata. Orang kafir ingin kamu lalai dari senjata dan barang-barangmu, agar dapat menyerangmu sekali terjang. Dan tiada salah bagimu kalau ada kesukaran karena hujan atau sakit untuk meletakkan senjatamu. Tetapi waspadalah, sungguh Allah menyiapkan bagi mereka yang kafir azab yang sangat hina. Bila kamu telah melaksanakan sholat, berzikirlah kepada Allah sambil berdiri, duduk, atau berbaring. Kalau kamu telah merasa aman, sholatlah secara utuh, karena sholat bagi orang yang beriman adalah kewajiban yang ditentukan waktunya. Jangan kamu merasa lemah dalam mengejar kaum yang kafir. Kalau kamu menderita sakit, mereka pun menderita sakit seperti yang kamu derita. Tetapi kamu mengharapkan pahala dari Allah, sedangkan mereka tidak mengharap apa-apa. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Kami menurunkan kepadamu kitab yang dengan hak. Untuk masyarakat kamu harus berhukum dengan petunjuk Allah yang kamu terima. Janganlah membela orang yang berkhianat, mintalah ampun kepada Allah. Allah sungguh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan kamu membela orang-orang yang mengkhianati diri sendiri. Allah sungguh tidak senang kepada orang yang berkhianat dan bergelimang dosa. Mereka menyembunyikan sesuatu dari orang banyak karena malu, tetapi tidak akan dapat bersembunyi dari Allah karena Allah mengawasi mereka. Di suatu malam, mereka merencanakan sesuatu dengan wacana yang tidak diridhoi oleh Allah. Allah Maha Mengetahui segala yang mereka lakukan. Inilah kamu yang telah membela mereka di dalam kehidupan dunia. Siapakah yang dapat menentang ketentuan Allah untuk membela mereka pada hari kiamat nanti? Dan siapa pula yang bisa menjadi pelindung mereka itu? Barang siapa berbuat kejahatan atau menganiaya diri sendiri, kemudian dia minta ampun kepada Allah, pasti dia akan mendapatkan Allah sebagai yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barang siapa berbuat dosa, dosanya itu akan merugikan dirinya sendiri. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Barang siapa yang berbuat kesalahan atau dosa, lalu melemparkannya kepada orang lain yang tidak berbuat, dia sungguh telah berbuat kebohongan dan dosa yang nyata. Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti segolongan mereka berusaha untuk menyesatkan kamu. Mereka hanya berhasil menyesatkan diri sendiri, dan mereka tidak akan membahayakan kamu sedikit pun. Allah telah menurunkan kepadamu kitab dan hikmah, dan Dia mengajarmu hal-hal yang sebelumnya tidak kamu ketahui. Karunia Allah itu amat besar padamu. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan rahasia mereka, kecuali orang yang menganjurkan bersedekah, berbuat baik, atau mendamaikan perselisihan orang. Barang siapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari ridha Allah, kami akan memberikan kepadanya ganjaran yang sangat besar. Siapapun yang memusuhi dan mengusir Rasul setelah petunjuk diterima olehnya dan tidak menempuh jalan orang yang beriman, akan kami ikuti kecenderungan mereka itu dan kami masukkan mereka ke jahanam, suatu tempat kembali yang paling buruk. Sungguh Allah tidak akan memaafkan kalau ia disekutukan dengan sesuatu, tetapi Allah akan memaafkan selain dosa itu bagi orang yang dikehendaki. Barang siapa menyekutukan Allah dengan sesuatu, dia telah sesat yang sangat jauh. Yang mereka sembah selain Allah adalah berhala dengan nama perempuan, dan mereka hanya menyembah kepada setan pembangkang. Allah mengutuk setan itu, serta setan berjanji, akan kuambil dari hamba-hambamu kelompok tertentu, dan aku sesatkan mereka, dan akan aku timbulkan keinginannya yang salah, dan akan aku perintahkan mereka memotong telinga-telinga ternak, dan akan aku perintahkan mereka mengubah ciptaan Allah. Siapapun yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, dia betul-betul telah rugi yang nyata. Setan selalu memberi mereka janji dan harapan. Segala janji yang diberikan setan adalah tipuan belaka. Tempat mereka adalah jahanam. Di sana tidak akan mendapatkan tempat pelarian. Adapun yang beriman dan beramal soleh,
kami pasti memasukkan mereka di taman surga yang dihiasi oleh sungai-sungai yang mengalir. Mereka kekal di sana selamanya. Janji Allah itu hak. Tidak ada yang lebih pasti daripada janji Allah. Janji Allah itu bukan angan-anganmu dan bukan pula keinginan ahli kitab. Siapa yang berbuat kejahatan, dia akan dibalas dan ia tidak mendapatkan pelindung ataupun pembela selain Allah. Siapapun yang berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan, sedang ia beriman, mereka itu akan masuk surga, dan sedikit pun mereka tidak teraniaya. Tidak ada yang lebih baik dalam beragama daripada yang menyerahkan seluruh dirinya kepada Allah, lalu ia berbuat ihsan dan mengikuti sepenuh hati agama Ibrahim. Allah mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya. Kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan di bumi, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Mereka bertanya kepadamu tentang wanita. Katakanlah Muhammad, Allah memberikan nasihat kepadamu tentang mereka, dan yang dibacakan kepadamu di dalam Al-Quran, tentang wanita-wanita yatim yang tidak kamu berikan sesuatu dari hak yang sudah ditetapkan bagi mereka, dan kamu bermaksud menikahi atau menikahkan mereka karena kamu mengharapkan hartanya. Juga adililah terhadap anak-anak yang lemah, bertindaklah adil terhadap anak-anak yatim itu. Juga adillah terhadap anak-anak yang lemah, bertindaklah adil terhadap anak-anak yatim itu. Kebaikan apapun yang kamu lakukan, Allah Maha mengetahuinya. Bila seorang wanita takut suaminya nusyuz, memperlakukan tidak baik atau tidak memperhatikannya, tiada salah untuk mengadakan perdamaian antara mereka. Perdamaian itu jauh lebih baik. Memang jiwa cenderung untuk berlaku kikir. Kalau kamu berbuat baik dan bertakwa, Allah sungguh Maha tahu akan segala yang kamu lakukan. Kamu tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrimu, meskipun kamu sangat menginginkannya. Jangan kamu condong kepada seseorang dan meninggalkan yang lain seperti barang gantungan. Kalau kamu memperbaiki diri dan bertakwa kepada Allah, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kalau suami istri berniat untuk berpisah, Allah akan memberikan masing-masing kelimpahan rahmatnya. Allah Maha luas rahmatnya dan Maha bijaksana. Bagi Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Kami telah wasiatkan kepada para ahli kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu agar bertakwa kepada Allah. Tetapi kalau kamu kufur, ketahuilah bahwa milik Allah segala yang di langit dan di bumi. Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Milik Allah lah segala yang di langit dan di bumi, dan Allah cukup sebagai pemelihara. Bila Allah menghendaki untuk memusnahkan kamu semuanya, pasti terjadi, lalu Dia menciptakan kaum yang lain. Dalam hal ini Allah Maha Kuasa. Siapapun yang menginginkan pahala dunia, di sisi Allah pahala dunia dan akhirat. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, dan jadilah kamu saksi-saksi untuk Allah meskipun merugikan dirimu sendiri atau orang tua dan kerabat dekat. Kalau mereka itu kaya ataupun miskin, Allah lebih utama menanggung mereka berdua. Jangan kamu mengikuti nafsu untuk tidak berlaku adil. Kalau kamu berpaling dan menyimpang, Allah mengetahui segala yang kamu lakukan. Hai orang-orang yang beriman, yakinlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa kafir kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, ia betul-betul telah sesat yang sangat jauh. Orang-orang yang sudah beriman, kemudian berbalik menjadi kafir, lalu kembali iman, kemudian kafir lagi, mereka tidak bertambah kecuali kekufuran. Allah sama sekali tidak akan memaafkan mereka, dan tidak akan menunjukkannya jalan yang benar. Berilah kabar gembira kepada yang munafik, bahwa mereka pasti menerima siksa yang menyakitkan, yaitu mereka yang menjalin persahabatan dengan orang kafir dan tidak dengan orang yang beriman.
Apakah mereka itu menghendaki kemuliaan dari orang kafir? Kemuliaan seluruhnya ada di tangan Allah. Telah turun ketentuan Al-Quran kepadamu, bila kamu Yahudi mendengar ayat-ayat Allah, pasti mengingkari dan mengolok-olok. Maka jangan duduk bersama mereka sebelum mereka beralih pembicaraan yang lain. Ketahuilah Allah pasti akan mengumpulkan orang munafik dan orang kafir ke dalam neraka jahanam semuanya. Mereka selalu mengintaimu. Bila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami selalu bersama kamu? Bila orang kafir memperoleh kemenangan, mereka akan berkata, bukankah kami telah membantu dan mempertahankan kamu melawan orang mukmin? Allah akan memberikan keputusannya di antaramu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kemenangan bagi orang kafir untuk mengalahkan orang mukmin. Orang munafik bermaksud menipu Allah, tapi Allah membalas tipu daya mereka. Kalau mereka berdiri melakukan sholat, mereka bersikap malas dan ingin dilihat orang, dan sedikit sekali ingat mereka kepada Allah. Mereka ragu antara kufur dan iman, tidak kafir penuh dan juga tidak mukmin murni. Barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan menemukan jalan hidayah baginya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat orang-orang kafir sebagai teman karib selain orang-orang mukmin. Apakah kamu menginginkan Allah punya alasan kuat untuk menyiksamu? Sungguh, orang-orang munafik tempatnya di dasar neraka yang paling bawah, dan kamu tidak dapat menemukan pembela bagi mereka, kecuali mereka yang bertobat dan memperbaiki perbuatannya dan berpegang teguh kepada perintah-perintah Allah, serta menjalankan agama karena Allah semata. Mereka itu termasuk orang-orang yang beriman, dan Allah akan memberi orang beriman pahala yang sangat besar. Allah sama sekali tidak akan menyiksamu kalau sekiranya kamu bersyukur dan beriman. Allah Maha berterima kasih lagi Maha tahu. Shadaqallahul Azim.